siang semuanya. Siang. Siang, baik. Pak. Selamat siang. Untuk kameranya boleh dinyalakan. Ayo. Oke, langsung aja sebelum kita mulai kegiatan hari ini ya. Saya akan pimpin doanya. Minasan, junbi shite kudasai. Hai, arigato. 活動を始めて前に一緒にお祈りしましょう。せーの。はい、終わりました。皆さん、気をつけ。こんにちは。Oke, agenda hari ini kita bakal masih belajar hiragana, tapi tahap lanjutannya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas 3 materi, yaitu dakwon, handakwon, sama yon. Nah, untuk awal kita mulai dari dakwon sama handakwon yang akan diterangkan oleh Kak CN. Untuk Kak CN boleh dipersilahkan. Ya semuanya, pada pertemuan kali ini, maaf, saya adanya kertas folio, kertas HPS-nya habis, entah kemana. Coba play ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hiragana yang kemarin. Mungkin saya harap kalian atau teman-teman sekalian sudah sedikit hafal lah ya dari hiragana yang kemarin. Untuk melanjutkan materi hiragana ini, yaitu hiragana dakwon. Ya, mari kita mulai. Yang pertama, hiragana dakwon. Sebentar. Kak CN, Ya. Kan boleh dijelaskan apa itu dakwon? Iya, tunggu sebentar. Oke. Ya, hiragana dakwon. Hiragana dakwon tuh hiragana standar ya, yang hanya ditambahkan tanda kutip seperti ini. Enggak, seperti ini. Tanda kutip dalam bahasa Jepangnya tuh biasa disebut tenten. Tenten. Teng-teng. Fungsinya tuh untuk menempelkan bunyi pada hiragana. Jadi pelafalan atau pengucapannya jadi berubah karena ada tanda kutip itu atau teng-tengnya itu. Ya, di hiragana dakwon ini yang pertama ada ga yang berasal dari hiragana ka. Sini ringnya. Seperti ini ka. Kalau dikasih seperti ini ka. Kalau dikasih teng-tengnya iya, ka menjadi ga.
Oke, sudah. Tolong sekali lagi. Menjadi ga. Lalu hiragana berikutnya adalah gi yang berasal dari hiragana ki. Jadi ini ki, ini gi. Coba sekali lagi. Dikasih teng-teng menjadi gi. Lalu hiragana berikutnya adalah gu. Berasal dari hiragana ku. Ya, ini tebal banget. Ini ku menjadi gu. Penambahannya hanya ini ya, teng-tengnya berubah, pengucapannya menjadi gu. Lalu setelah gu ada g yang berasal dari hiragana ki. Kasih teng-tengnya. Ini K, ini G. Coba sekali lagi. Kasih teng-teng. Jadi G. Lalu ada go yang berasal dari hiragana ko. Ko menjadi go. Ko menjadi go. Lalu setelah gagi go go termasuk ke hiragana yang hiragana sa menjadi za. Sa. Sa. Za. Coba ulang lagi. Seperti itu. Jadi za. Lalu ada ji dari hiragana shi. Ada kasih teng-tengnya. Ini shi menjadi ji. Lalu coba sekali lagi. Jadi ji. Lalu ada
ada zo. Dari hiragana su itu menjadi se ze. Ya, lalu ada z dari hiragana se. Jadi C Z. Lalu lanjut lagi, ada zo dari hiragana so. Salah. So zo. Seperti itu. Dari ga gigo gego dan zajizu zezo cukup paham ya, atau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin perlu diulang? Kak, apakah saya boleh bertanya? Apa? Mau bertanya, Kak? Iya, boleh. Kenapa yang starting suseso itu Z, tapi yang shi itu jadi J? Yang mana? Yang za, Shi. yang si jadi ji. Iya. Ya, karena dari pelafalan hiragana dari Jepangnya sana tuh menyebutnya ji, jadi mungkin Kak Ifran bisa membantu menjelaskan. Ya, yang disampaikan Kak Cen tadi emang udah benar. Untuk kelompok ketiga itu shi se seso, kalau dikasih tenteng itu jadinya za ji ze ze zo. Jadi si-nya itu bukan zi tapi ji, karena emang udah dari sana. Seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih. KCN boleh dilanjut. Itu sebentar. Kertasnya nembus deh. Kak, saya boleh nanya nggak, Kak? Iya, boleh. Tanya apa? Kan ada dua bunyi ji, yaitu dari yang huruf pertamanya shi sama yang ci. Itu apa bedanya ya? Ji yang dari si sama ji yang dari ci. Ya, karena ya tadi kita kan baca hiragana dakwang, yaitu ada penambahan tanda petik atau disebutnya teng-teng. Jadi kayak ada penekanan perubahan pengeluaran suaranya dari si menjadi ji. Kira-kira seperti itu. Mungkin maksud Angelica ada dua J, ada dua J dari si jadi J sama Si dari si menjadi ketika
dikasih ya. Itu makanya gimana Angelica. Itu maksudnya saya tuh ada 2 Ji. Yang pertama dari kata si, yang kedua dari Ci. Iya, Itu apa bedanya? Maksudnya. Christian mungkin mau jawab. Oke, sebentar. Aduh, ya, harap maklum. Oke, tadi dari si menjadi ji dan dari ki menjadi ji juga ya. Iya, Oke, sejujurnya ya eh, gimana ya menjelaskan ya. Jadi sebenarnya tuh dari ji, dari hiragana shi, itu suara aslinya sebenarnya z, zi, tapi kayak dirubah kembali jadi suara Jepang modern menjadi z. Gimana bacanya? Sebenarnya sama-sama aja sih dari pembacaannya. Sedangkan yang ci dari hiragana ci ini menjadi ji, itu suara aslinya sebenarnya di, tapi dari suara Jepang modernnya sama juga dibacanya tetap ji, ji gitu. Kayak gimana ya Kak Ifran? untuk si yang di jadi J itu kalau saya belajar hiragana emang kayak gitu dari awal. Iya, memang kayak mungkin dari sananya gitu. Iya, mungkin kalau dalam kalimat ada atau kosakata itu dipakai, jadi artinya beda gitu. Apa mungkin sudah sedikit terjawab Angelica? Iya Kak, udah terjawab. Kasih ya Kak. Jadi mungkin memang perbedaannya hanya nggak ada perbedaan sih, kayak lafal pengucapannya itu sama saja. Oke. Ah, bedanya juga kayak di penggunaan, tergantung di kalimat atau di kosakatanya itu. Itu sedikit perbedaannya. Kita lanjut. Atau mungkin saya kasih sedikit contoh ya. Misalnya kosakata ini kosakata wortel. Wortel tuh seperti ini. Nah, ini untuk kosakata wortel, jadi kayak penggunaannya tuh tergantung kosakatanya itu yang sudah ada atau sudah apa ya, sudah tertera dari hiragana Jepangnya sana. Ini untuk ji, dan ini juga untuk yang chi.
anaji ini ingusan maksudnya. Jadi kayak perbedaannya tuh di antara kosakatanya itu. Karena kita belum masuk ke kosakata, masih hiragana-hiragananya. Jadi mungkin itu belum terlalu dipermasalahkan banget ya. Kita lanjut ke Keda. Hiragana da berasal dari ta. Ini ta, ini da. Coba lagi. Ya. Lalu kita masuk ke ji yang dari hiragana chi. Nah, ji ini chi, ini ji. Coba saya ulang. Ya. Lalu ada zu. Nah, ini zu juga sama kayak yang berasal dari su. Yang dikasih teng-teng jadi zu lagi sama. Sudah terjawab tadi. Berasal dari su. Ya. Ini su, ini zu. Kak, dan Ya. itu yang dikasih tenteng itu pelafalannya ada D-nya. Oh, ada D-nya. Ya, jadi Ada agak D-nya. kan gitu. Oke. Terima kasih. Di teman-teman sini ada D-nya ya. Zu. Gimana tuh bacanya? Lebih penekanan D-nya. Coba Kak Ivan sekali lagi mungkin penekanan di D-nya itu. Kalau se dikasih tenteng jadi ze. Kalau se dikasih tenteng jadi ze. Ze. Kayak ada D-nya gitu, tapi sama-sama. Oke, kira-kira seperti sih. Coba sekali lagi. Aduh. Oke, lalu ada D dari hiragana te. Ini T, ini D. Sekali lagi. Ya. D. Lalu ada do dari hiragana to. Itu ini do. Ada pertanyaan dari Gagi Gugego Zaji Zuge Zezo Daji Zu Dedo. Apakah cukup jelas? Gimana? Pasti ada yang mau diulang? Pak, Ya, cukup. oh cukup. Baiklah, kita lanjut.
Oke, lanjut setelah daji zudedo ada ba dari hiragana ha. Eh, jadi ini ya menjadi ba. Dalam seperti ini. Lalu ada bi dari hiragana hi. Ini hi, ini bi. Saya ulang sekali lagi. Nah. Ya, seperti itu. Lalu ada bu dari hiragana fu seperti ini. Jadi, aduh, teng. Sini, fu, bu. Sekarang sekali lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu ada hiragana b dari hiragana he. He, b. Saya ulang sekali lagi. Ya. Lalu ada bo dari hiragana ho. Teng. Sini o, lalu bo. Oke, saya ulang sekali lagi. Ya, bo. Oke, dari ba, bi, bu, be, bo. Apakah cukup jelas atau mungkin ada yang perlu diulang? Gimana, Pak? Udah cukup belum? Sudah, Kak. Jelas. Oke, terima kasih. Lalu kita masuk ke hiragana handakuon. Handakuon. Yang tadi kan dakuon.
Handakuong yang ini pakai teng-teng atau tanda petik. Yang Handakuong tuh atau yang biasa disebut di bahasa Jepang tuh maru atau kayak apa nih, lingkaran kecil. Ini juga perubahan hiragana standar. Yang berubah hanya di hiragana ha, hi, hu, he, dan ho. Ha, hi, fu, he, ho. Kita masuk contohnya. Ada dari hiragana ha, kalau dikasih teng-teng itu ba, dan dikasih maru itu menjadi pa. Sini ha, ba, pa. Perbedaannya hanya di ini ya, tanda kecil ini. Kalau teng-teng petik, kalau maru tuh lingkaran kecil bulat di atas sini. Oke, lalu ada pi. Hi, bi, dan pi. Lalu ada pu, teng-teng, dan maru. Sini fu, bu, ini pu. Lalu ada p, ini he, ini b, ini p. Dan yang terakhir ada po. Teng-teng. Ya. Ini ho, bo, po. Ya. Bagaimana? Sudah jelas? Atau mungkin perlu diulang? Ada yang mau diulang? Udah jelas, Kak. Sudah jelas. Baik. Yang tadi saya jelaskan itu tadi adalah handakuong dan dakong. Penggunaan teng-teng dan maru. Lalu akan dilanjutkan oleh Kak Ifran. Silakan.
Halo, Kak Ifran. Oh, oke. Papan tulisnya jelas ya. Itu gelap, Kak, di saya. Sebentar. Sudah lebih jelas ya. Oke, sudah lumayan. Oke, tadi kita udah belajar dakwon dan handakwon sama KCN. Untuk tahap selanjutnya kita akan belajar ion. Jadi kita akan belajar yo yo. Nah, pertanyaannya apa sih ion itu? Jadi ion itu dia menggunakan hiragana, baik itu hiragana standar, dakwon sama handakwon tadi, yang huruf hiragananya ada vokal i-nya, tapi vokal i-nya ini gak berdiri sendiri. Jadi untuk hiragana i biasa yang ini itu dia nggak pakai yon atau ya yuyo kecil. Oke, langsung aja kita ke penerapannya. Oke, hiragana yang menggunakan aturan yon atau ya yuyo kecil itu kita mulai dari hiragana ki, itu di kelompok kedua. Ki ini ditambahin yon atau ya yuyo kecil, dimulai dari ya kecil. Vokal awalnya kan ki, ditambahin ya kecil jadi kia. Jadi kia. Kemudian ki, ditambahin u kecil jadi q. Kemudian ki, ditambahin yo kecil jadi kyo. Kyo, q, kyo. Jelas ya? Gimana? Cukup jelas saya. Oke, dihapus ya. Untuk hiragana selanjutnya ada dari kelompok ketiga itu sa, huruf keduanya shi. Shi ditambahin ya kecil itu jadi sya. Sya. Kemudian
si ditambahin yu kecil jadi shu. Kemudian si ditambahin yo kecil jadi syo. Sha, shu, syo. Oke, jelas ya? Gimana? Apa udah jelas? Udah, Kak. Udah jelas, Kak. Kemudian lanjut. Kemudian ada dari kelompok keempat itu ta, di huruf keduanya itu ci. Ci ditambahin ya kecil itu jadi ca. Ca. Kemudian ci ditambahin yu kecil itu jadi ce. Ce. Kemudian ci ditambahin yo kecil jadi co. Ca, cu, co. Seperti itu. Oke. Kita hapus. Sudah cukup jelas. Jelas, Kak. Oke. Lanjut. Kemudian lanjut kemudian ada dari hiragana kelompok kelima huruf keduanya yaitu ni. Ni ditambahin ya kecil itu jadi nya. Nya. Kalau orang Jepang niruin suara kucingnya itu suaranya kayak gini. Nya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Ni ditambahin yu kecil itu jadi nya. Nya. Dan terakhir ini ditambahin yo kecil jadi nyo. Nya, nye, nyo. Nya, nye, nyo. Seperti itu. Bagaimana, teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Kemudian di kelompok 6 tuh H, di huruf keduanya itu hi. Hi. Ya, entah kata tanda titik buta ya. Jadi hiragana hi ditambahin ya kecil itu jadi hya. Hya. Kemudian
Shi ditambahin Y kecil itu jadi Hyu. Kemudian Hi ditambahin Yo kecil itu jadi Hyo. Hya, Hyu, Hyo. Seperti itu. Jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Kemudian kita ke hiragana kelompok ketujuh yaitu ma. Diambil huruf keduanya itu mi. Tambahin ya kecil jadi mia. Mi ditambahin yu kecil jadi miu. Mi ditambahin yu kecil jadi mio. Mia, miu, mio. Jelas ya? Mia, miu, mio. Oke, lanjut ke hiragana standar terakhir yang dapat menggunakan yon, yaitu ra di huruf keduanya, yaitu ri. Jadi ri ditambahin ya kecil itu jadi ria. Kemudian lanjut ri ditambahin yu kecil itu jadi rio. Rio maksudnya rio. Kemudian ri ditambahin yo kecil jadi rio. Ria, riu, rio. Jelas ya? Oke, lanjut ke dakwon yang udah diterangin sama KCM tadi. Cuman yang dipakai itu sama, yang ada vokal i-nya. Mulai dari k itu yang dipakai ki. Ki dikasih ten jadi gi, kemudian ditambahin ya kecil itu jadi gia. Lanjut, kemudian ki dikasih ten gi, lalu ditambahin yu kecil jadi Q. Lalu Q
dikasih tenten ji, lalu tambahin yo kecil jadi gyo. Gya, gyu, gyo. Gya, gyu, gyo. Jelas ya? Kemudian dari Raganasa yang dipakai keduanya yaitu shi. Shi dikasih tenten jadi ji, kemudian ditambahin ya kecil itu jadi ja. 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 Kemudian si kasih tenten, kemudian yu kecil itu ju. Ju. Lalu si dikasih tenten ji, kemudian ditambahin yo kecil itu jadi jo. Jo. Jadi ja, ju, jo. Ja, ju, jo. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian lanjut ke sorry ada gangguan. Kemudian lanjut ke ini ya, yang hi. Hi dikasih tenten to be, lalu ditambahin ya kecil itu jadi biang. Biang. Kemudian lanjut hi dikasih tenten bi, tambahin yu kecil itu jadi biu. Kemudian hi tambahin yo kecil jadi bio. Bia, biu, bio. Nah, yang tadi kenapa yang di kelompok ta nggak pakai yon ci-nya? Karena emang gitu. Jadi ada perbedaannya. Jadi untuk kelompok ketiga yang sa, untuk si yang pakai tenten itu dia dapat yon, dapat ya yo kecilnya. Jadi ja, ju, jo. Sedangkan untuk kelompok keempat itu ta, bagian ci-nya kalau dikasih tenten juga ji, dia itu nggak dapat yon, nggak dapat perubahan yon. Jadi yang dipakai cuman ka, itu bagian keduanya ki dikasih tenten itu dapat yon. Kemudian sa, kelompok kedua, huruf keduanya si dikasih tenten jadi ji, terus dikasih dapat ya yo kecil itu jadi ja, ju, jo. Untuk ta itu kita skip karena dia nggak pakai. Kemudian langsung ke kelompok ke-6 yaitu h, bagian kedua ki dikasih tenten, kemudian ya yo kecil jadi biu bio seperti itu.
Jelas ya? Sampai sini ada yang mau nanya atau perlu diulang? Itu mungkin ada yang belum ngerti, ditanya aja. Kalau sudah jelas, Mungkin bisa dilanjut aja, Kak. oke. Kemudian yang terakhir itu dari Han Dakwon, yaitu kelompok 6 Hahi He Heho. Sebentar, ada gangguan lagi. Oke, lanjut. Eh, yang terakhir itu dari Han Dakwon. Aduh. Yang terakhir itu dari Han Dakwon, yaitu pakai kelompok 6 dari hiragana standar, yaitu Ha Hi He Heho. Yang dipakai tetap yang ada vokal i-nya, hi. Karena dia Han Dakwon, kita pakai maru. Jadi pi. Jadi pi. Tambahin ya kecil. Jadi pia. Kemudian lanjut. Hi. Tambahin maru. Jadi pi. Kemudian ye kecil. Jadi piu. Lalu hi. Kasih maru. Pi. Kemudian kasih yo kecil. Jadi pio. Pia, piu, pio. Seperti itu. Untuk pio on, cuman sampai sini. Bagaimana teman-teman sekalian? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke. Hmm, jadi tadi dari saya yang jelaskan yaitu ada Dakwon sama Han Dakwon, dan yang Kak Ifran jelaskan adalah Yowon. Ya, mungkin saya coba kasih satu karena waktunya masih cukup. Saya coba kasih pertanyaan ke teman-teman sekalian. Coba kalian jawab ya. Oke. Sebentar. Ya, ini ada yang bisa menjawab? Pantai bukan, Kak? Iya, benar. Pantai.
pertanyaan ta pantai. Oke, coba saya kasih pertanyaan dari penjelasan Kak Ifran. Coba bantu jawab ya. Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, ada yang bisa? Tadi baru dijelaskan oleh Kak Ifran. Dikasih tahu. Ditunjuk aja kali Kak orangnya. Oh, boleh. Siapa ya? Siapa nih Kak Ifran? Coba Ahdan deh. Dan Mumtaz Syahbana. Bagaimana? Apakah dan bisa membantu menjawab pertanyaan ini, soal ini? Halo? Dan Bentar Kak, bentar. Oke. Mungkin yang lain? Angelica, Kayla. Tadi Kionyo bukan kali. Apa? Kionyo. Iya. Betul. Sini Gil. Ini ini new. Ini Oke. Kak Ifran mau melanjutkan? Mumpung masih ada waktu untuk memperkuat ingatan teman-teman sekalian. mungkin untuk pertemuan kali ini cukup itu aja. Oke. Saya capek banget nih. Diam-diam terus. Sekelas info aja. Untuk Kamis depan itu insya Allah kita bakal adain quiz itu quiz pakai Kahoot ya, Kahoot untuk hiragana standar, kemudian Yoon tadi ya Yoyo kecil, lalu yang diterangin Kak CN Dakwon sama Han Dakwon. Kemudian ada sedikit materi aturan baca hiragana pada pertemuan selanjutnya. Jadi kuis dulu, habis itu ada lanjutan materi sedikit tentang aturan baca hiragana. Oke. Ya, jelas ya. Mas? Mungkin sebelum mengakhiri pertemuan kali ini ya, ada yang mau nanya-nanya lagi nggak? Ya, boleh. Masih bingung gitu. Oh tadi yang hiragana yang ini bacanya apa ya gitu? Tanya aja nggak apa-apa.
mungkin kuisnya Kak, kayak gimana kuisnya nanti Kak? Kasih gambaran dong Kak. Nah, ya boleh, tanya aja. Kak, kuisnya ada hadiahnya nggak? Oh, bisa Insya Allah kita nanti kuisnya ada hadiahnya. ada iman ya. Nanti hadiahnya, enggak, ya hadiahnya masih ya surprise lah, kejutan nanti aja. Oke, Kak If kasih gambaran deh. Jadi salah satu contoh soalnya tuh misal kakak di bagian hiragana standar kakak kasih gambar huruf hiragana ini. Nah, terus nanti kan ada 4 pilihan tuh. Saya kakak taruh A, kemudian ke, lalu mo, kemudian me. Nah, jawaban yang benar apa? Me. Tuh. Gampang banget kan? Ya, kayak gitulah soalnya. Dan seterusnya. Ada yang susah nggak Kak soalnya Kak? Enggak kok, enggak. Semuanya kayak gini. Cuman kuis ini tujuannya buat melatih pelafalan juga. Pelafalan, seperti itu. Oke, mungkin itu aja hari ini. BTW aku mau nanya deh buat yang kelas 10-nya ini Sensei ngajarin hiragana udah nyampe mana ya? Mungkin ada yang bisa jawab? Udah sampai yang tadi, yang ya kecil itu. Berarti nggak ada masalah ya kuisnya sampai itu. Ya berarti udah aman sih Kak Ifran ya. Sambil kayak mengingat-ingat lagi ya. Sambil latihan juga. Ini iseng-iseng hadiah loh ini kuisnya. Oke deh, mungkin kita udahin aja kali ya. Tapi sebelum kita ngakhirin pertemuan kita hari ini, aku mau ngambil screenshot buat dokumentasi kegiatan hari ini. Boleh di on cam dulu semua? Oke, aku mulai foto ya. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Untuk Kak Ifran mungkin untuk doa penutupan. Oke. Hai, minasan, junbi shite kudasai. Hai, arigatou. なぜなら活動は終わってますので、一生にお祈りしましょう。せーの。はい、終わりました。皆さん、気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Sayonara. Sayonara. Terima kasih semuanya udah join. Udah ikut kegiatan hari ini. Terima kasih. Oke.